Halo semuanya, nama aku Adelia Permatasari, biasa dipanggil Adelia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester Sistem Informasi Manajemen. Di kesempatan ini, aku akan ajak kalian semua menjelajah tentang analisis data dan bisnis intelijen yang dapat mengubah data menjadi wawasan yang berharga dalam pengambilan keputusan. Penggunaan data yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan masalah etika dan sosial. Penting untuk mempertimbangkan privasi data, keamanan data, dan potensi bias dalam analisis data. Implementasi sistem informasi yang etis dan bertanggung jawab sangat penting untuk membangun kepercayaan dan meminimalkan risiko. Isu etika dan sosial yang umum dihadapi dalam sistem informasi. Yang pertama, bias algoritmik. Algoritma yang digunakan dalam sistem informasi terkadang dapat menghasilkan bias yang tidak kita sadari dapat mendiskriminasi sekelompok orang tertentu. Solusinya, kita dapat melakukan audit algoritma secara berkala, menggunakan kumpulan data yang beragam dan representatif dalam pelatihan algoritma, memantau kinerja algoritma secara berkelanjutan, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Infrastruktur telekomunikasi dan jaringan yang kuat adalah landasan untuk analisis data dan bisnis intelijen. Strategi efektif harus mempertimbangkan kebutuhan bandwidth, skalabilitas, keamanan, dan biaya. Teknologi cloud dan jaringan definisi perangkat lunak atau SDN menawarkan solusi fleksibel dan hemat biaya untuk infrastruktur sistem informasi. Analisis data dapat digunakan untuk membantu organisasi dalam memahami bagaimana karyawan, pelanggan, dan mitra menggunakan jaringan mereka. Hal ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur seperti kapasitas bandwidth, distribusi titik akses, optimasi konfigurasi jaringan. Analisis data dapat digunakan untuk memprediksi permintaan layanan dan merencanakan skalabilitas jaringan. Hal ini membantu organisasi dalam memastikan jaringan dapat memenuhi permintaan yang terus meningkat, menghindari biaya yang tidak perlu, dan meningkatkan efisiensi operasional. Keamanan data adalah prioritas utama dalam analisis data dan bisnis intelijen. Strategi keamanan yang komprehensif harus mencakup kontrol akses, enkripsi data, dan rencana respon insiden. Penting untuk mengikuti praktik terbaik keamanan cyber dan menjaga agar sistem serta data dapat terlindungi dari ancaman internal maupun eksternal. Analisis data dapat digunakan untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi potensi ancaman keamanan seperti malware, phishing, dan serangan cyber. Data ini dapat digunakan untuk memprioritaskan upaya mitigasi risiko dan menerapkan langkah-langkah pengamanan yang tepat. Contohnya, pada sebuah perusahaan mengalami peningkatan jumlah infeksi malware pada jaringannya. Analisis data menunjukkan bahwa malware tersebut disebarkan melalui email phishing. Perusahaan kemudian meningkatkan filter spamnya, melatih karyawan tentang cara mengidentifikasi email phishing, dan menerapkan solusi anti-malware yang lebih kuat. Dengan menggabungkan analisis data dan strategi keamanan yang kuat, organisasi dapat secara signifikan meningkatkan postur keamanan mereka dan melindungi data dari berbagai ancaman. Sistem pendukung pengambilan keputusan menyediakan alat dan data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Desain dan implementasi sistem pendukung pengambilan keputusan harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi. Faktor-faktor seperti kemudahan penggunaan, integrasi data, dan visualisasi data harus dipertimbangkan. Analisis data dapat membantu organisasi dalam memahami kebutuhan dan tujuan pengambilan keputusan di berbagai tingkatan organisasi. Wawasan ini dapat digunakan untuk menentukan jenis SPPD yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Contohnya, sebuah perusahaan retail menggunakan SPPD untuk membantu mereka merencanakan promosi penjualan yang lebih efektif. Analisis data digunakan untuk mengidentifikasi produk dan segmen pelanggan yang paling mungkin merespon promosi. Infrastruktur komputasi yang kuat diperlukan untuk memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar. Pilihan teknologi komputasi harus mempertimbangkan skalabilitas, yang artinya infrastruktur harus dapat diukur untuk mengakomodasi pertumbuhan data dan kebutuhan analisis.
Mempertimbangkan kinerja. Infrastruktur harus cukup kuat untuk memproses data dengan cepat dan efisien. Dan yang terakhir, mempertimbangkan biaya. Platform cloud dan komputasi grid menawarkan solusi scalable dan hemat biaya untuk kebutuhan komputasi data besar. Contoh penerapannya, menganalisis data menggunakan CPU dan memori untuk mengidentifikasi server yang kelebihan beban dan memerlukan upgrade. Menganalisis data waktu respon aplikasi untuk mengidentifikasi masalah performa dan meningkatkan kinerja aplikasi. Menganalisis data log keamanan untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dan potensi ancaman keamanan. Visi dan desain sistem informasi yang jelas sangat penting untuk keberhasilan proyek bisnis intelijen. Visi harus selaras dengan tujuan strategis organisasi. Desain sistem harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna, integrasi data, dan skalabilitas. Menganalisis data membantu memahami kebutuhan bisnis, tren pasar, dan perilaku pelanggan secara mendalam. Hal ini memungkinkan desain sistem informasi yang selaras dengan tujuan strategis organisasi. Wawasan data mendorong inovasi dan pengembangan produk, serta layanan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Hal ini memungkinkan desain sistem informasi yang mendukung pengembangan produk dan layanan baru. Analisis data real-time memungkinkan pemantauan kinerja sistem informasi, mengidentifikasi potensi masalah, dan pengambilan keputusan tepat waktu untuk memastikan kelancaran operasi serta mencapai tujuan bisnis. Manajemen proyek yang efektif sangat penting untuk keberhasilan penerapan sistem informasi. Faktor-faktor seperti ruang lingkup proyek, anggaran, dan timeline harus dikelola dengan cermat. Penting untuk mengidentifikasi dan memitigasi resiko potensial sejak dini. Dengan analisis data dan bisnis intelijen, organisasi dapat mengevaluasi keberhasilan sistem informasi, mengukur dan mengevaluasi keberhasilan sistem informasi dengan memantau KPI seperti kepuasan pengguna, efisiensi proses, dan ROI. Mengidentifikasi masalah dan risiko. Mengidentifikasi masalah dan risiko terkait penerapan sistem informasi seperti kemacetan sistem, pelanggaran keamanan, dan ketidaksesuaian dengan kebutuhan pengguna. Mencegah kegagalan sistem informasi. Memantau data secara proaktif untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum menjadi kegagalan yang signifikan. Nah, sudah tahu kan bagaimana kaitan analisis data dan bisnis intelijen memungkinkan organisasi untuk mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti dengan 7 penerapan tadi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa di era digital yang syarat data ini, organisasi menghasilkan dan mengumpulkan data dalam jumlah besar dari berbagai sumber. Namun, data mentah ini tidak memiliki nilai intrinsik. Disinilah analisis data dan bisnis intelijen berperan penting. Dengan mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti, organisasi dapat memberdayakan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan strategis di berbagai aspek, mulai dari penerapan sistem informasi hingga pengelolaan sumber daya komputasi. Manfaat utama analisis data dan bisnis intelijen. Yang pertama, meningkatkan pengambilan keputusan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, mengembangkan produk dan layanan baru. Yang keempat, meningkatkan keamanan cyber. Yang kelima, memperkuat keunggulan kompetitif. Dengan mengatasi tantangan ini dan memanfaatkan faktor-faktor kunci keberhasilan, organisasi dapat menggunakan kekuatan analisis data dan bisnis intelijen untuk mengubah data menjadi aset berharga, mendorong inovasi, dan mencapai kesuksesan di era digital.